Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya semuanya? Yuk kita mau memuji Tuhan. Senang sekali kita dapat berkumpul bersama saudara kita bisa menyanyi, kita bisa beribadah bersama. Kita nyanyikan lagu ini, Bertemu Dalam Kasih-Nya. Yuk kita nyanyi lagu ini ya, sambil bertepuk tangan juga boleh. Kita berdoa dulu. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk hari ini kami dapat berbakti lagi maupun di dalam rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu selama ini. Tuhan, tolong pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya ibadah kami bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita mau memuji Tuhan dengan semangat lagi ya. Kita mau nyanyikan lagu He is God. Dia adalah Tuhan yang hidup di setiap hati kita semuanya yang percaya kepadanya. Yuk kita nyanyi lagu ini, He is God. Yuk kita nyanyi. Ikuti gerakannya ya. Yuk. He is God, the one true God. There's no Come and see what God has done. All the wonders
Anak-anak, masih ingat enggak beberapa minggu yang lalu kita belajar untuk menghafalkan doa Bapa Kami. Yuk kita nyanyikan lagu ini sambil hafal ya. Yuk kita nyanyi lagu doa Bapa Kami. Kita nyanyikan lagu ini.
Wah, hebat, kita semuanya bisa menghafal lagu dan sambil menyanyikan lagu Doa Bapa Kami ya anak-anak ya. Nah, kita mau tetap memuji Tuhan dengan lebih semangat. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun hujan tiap hari ya, tetapi kita tetap semangat ya, karena Tuhan kita Tuhan yang selalu mengasihi kita. Kita nyanyikan lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Yuk, dengan gerakannya ya. Oh. Dia selalu mengasihi kita, Dia selalu menemani kita. Dia adalah sahabat kita yang sejati. Kita mau masuk firman, kita menyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Yuk kita menyanyikan lagu ini dengan sikap hati yang siap mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita berdoa, kita tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang kami bisa naikkan pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman. Tuhan, tolong siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, mulut kami untuk kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini bisa menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami semuanya. Pimpin juga Lause yang akan memberitakan firman. Tuhan, kuasai Lause supaya firman yang disampaikan bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, apa kabar? Ya, kita minggu lalu sudah mendengar ada 2 sikap dari murid Yesus. Pertama adalah seorang wanita yang dia rela menabung, membeli sebuah minyak yang mahal walaupun sedikit. Orang mungkin pakai setetes-tetes, dia menyiramkan kepada kepala Yesus. Yang satu lagi yaitu Yudas, murid yang selama ini mengikuti Yesus ya, tapi dia tidak punya hati yang mengasihi Yesus sehingga dia berani menjual Yesus. Nah, hari ini Lause mau lanjutkan nih ceritanya ya. Sekali lagi anak-anak, buka firman Tuhan di dalam Matius 26. Kalian akan menikmati, akan membaca lebih detail dari yang mampu Lause ceritakan tentang kisah Yesus menuju ke salib ya. Nah, rupanya pada waktu kejadian di mana Yudas sudah mulai pergi menjual Yesus, ya, menawarkan Yesus. Nah, tibalah waktunya untuk mempersiapkan makanan Paskah atau perjamuan Paskah. Lalu kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi mempersiapkan perjamuan Paskah. Yesus bilangnya begini, pergilah ke kota kepada si Anu dan berkatakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku akan merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku. Murid-muridnya kaget loh, gimana kita pergi ya? Kita kan nggak kenal, itu nggak kenal. Tapi mereka kenal Yesus yang memang selalu ketika memberi perintah, ketika meminta mereka untuk melakukan sesuatu, tidak pernah itu sesuatu itu menjadi salah. Ya, lalu akhirnya mereka melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka, yaitu pergi ke rumah si Anu, meminta dan mengatakannya bahwa sebentar lagi akan ada perjamuan Yesus dan murid-muridnya. Nah, setelah malam tiba, dikatakan Yesus duduk bersama dengan ke-12 muridnya. Jadi ada sebuah meja yang panjang, lalu Yesus duduk di tengah, di sebelah menyebelah ada muridnya mengelilingi gitu ya. Mereka siap untuk perjamuan. Lalu ini perjamuan itu apa? Perjamuan itu adalah duduk bersama sehidangan. Kalau zaman hari ini orang pesta, ada orang di depan di panggung, lalu ada orang di sana. Nah, itu teater ya. Biasanya begitu. Itu biasa di rumah ibadah, tapi berbeda dengan yang sekarang ya. Nah, waktu itu ketika mereka sudah duduk di dalam di meja perjamuan itu, tiba-tiba lagi makan, ia berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu ya, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Saya ini ulang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Wah, menyerahkan aku. Wah, semua langsung saling melihat. Waduh, siapa? Cuma 12 orang ya, siapa nih yang saling menyerahkan? Lalu dengan hati yang sedih berkatalah seorang akan yang lain, bukan aku kan Tuhan. Ada lagi yang bilang, Tuhan bukan aku kan. Tuhan cuma bilang, dia lagi bersama-sama sekarang ini ya. Dia bersama-sama dengan aku, mencelup tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang menyerahkan aku. Wah, tapi Tuhan bilang, memang anak manusia akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis ya. Sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Tetapi celakalah, berbahaya, waspada ya. Sesuatu yang celaka. Karena anak manusia oleh siapa yang celaka? Oleh orang yang akan menyerahkan anak manusia itu. Yaitu siapa? Yesus. Ingat, Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia yang utuh. Tapi Yesus juga adalah Allah. Dia juga tahu, dia mengerti, tapi dia sengaja membatasi dirinya karena dia tahu tujuan dia datang ke dalam dunia adalah
Apa itu? Yang bentuknya kayak begini apa tuh? Betul, salib, ya. Nah, ke salib. Dia tahu itu tujuan akhirnya, ya. Nah, sehingga ketika dia memberitahukan bahwa ada di antara orang-orang ini 12 muridnya, ada satu yang akan menyerahkan dia, ada satu yang akan menyerahkan dia, lalu mereka saling bertanya, siapa? Bukan aku, bukan aku, bukan aku. Yesus cuma bilang begini, orang itu bersama-sama dengan aku saat ini, ya, sedang duduk dalam perjamuan ini dan sebagainya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Yesus datang dalam ketaatan sebagai seorang anak di hadapan Bapa, yaitu Allah di surga, ya. Sehingga ketika dia harus memasuki masa-masa ini, itu tidak mudah bagi Yesus. Tapi dia tidak pernah berjalan mundur. Mungkin kalau kita sedang melakukan sebuah perjalanan, kita lihat ada bahaya atau lagi mendaki, kita udah kita bisa aduh gak jadi deh, nanti lain kali deh. Yesus tidak melakukan itu. Dia terus berjalan. Dia tahu ada tantangan. Dia tahu ada murid yang bersama dengan dia dari salah satu dari 12 itu yang akan mengkhianati dia. Dia tetap berjalan, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dilanjutkanlah perjamuan itu. Lalu ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, dia mengangkatnya, dia mengucap berkat, memecah-mecah lalu memberikan kepada murid-muridnya. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu dia mengambil cawan, dia mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan lagi minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama dengan kamu dalam kerajaan Allah. Maksudnya Yesus ini menjadi yang pertama dan yang terakhir. Setelah itu akan bersama dengan Bapa di surga. Wow. Nah, anak-anak Lausoheni mengajak kita untuk merenungkan peristiwa ini. Sebuah peristiwa yang tidak mudah bagi Yesus. Ya, karena dia sebagai manusia dia merasakan apa itu sakit. Sebagai manusia ketika dia dilempari batu dia merasakan itu kesakitan. Ketika ada cambuk yang masuk ke dalam tubuhnya dia juga bisa merasakan. Ketika dia dikhianati oleh salah satu muridnya hatinya juga sedih. Nah, anak-anak kita melihat bagaimana Yesus yang luar biasa ini melakukan sebuah perjalanan menuju kepada salib, menuju kepada kehendak Bapa dengan setia dan luar biasa. Ya. Nah, apa yang menjadi sikap kita di dalam menyambut yang namanya peristiwa Jumat Agung? Apa yang menjadi sikap kita di dalam menyambut yang namanya salib? Kalau tadi Lausoheni bilang, Yesus mengadakan perjamuan makan malam bersama dengan murid-muridnya. Kalau orang perjamuan makan malam biasanya nih, kalau anak-anak dibilang gini, nanti besok kita makan malam sinja. Wah seneng dong ya, pasti ketawa-ketawa. Atau gini, saya undang kamu makan dong. Biasanya ketika orang undang makan, orang punya ada berita, mungkin ada sesuatu yang baik yang terkadang disampaikan melalui perjamuan makan atau undangan makan. Tapi yang Yesus sampaikan sebuah peristiwa yang baik sekali, namun yang membawa apa? Kesedihan. Nanti minggu depan dan minggu depan lagi kita akan mendengar kisah-kisah yang lebih pedih lagi. Tapi semuanya dijalani dengan hati yang tetap setia oleh Yesus. Nah, Lausoheni mau kita juga belajar setia. Setelah bagian ini, kemudian ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya, ya, sesudah itu dikatakan mereka itu bernyanyi, memuji Tuhan, ya. Lalu pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus bilang begini, malam ini, kamu semua akan tergoncang imannya karena aku. Wow, maksudnya apa nih Yesus? Malam ini kamu semua imannya akan tergoncang karena aku, ya. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dengar perkataan Yesus mereka jadi bingung, maksudnya apa? Tapi mereka nangkapnya satu inti aja.
bahwa akan tergoncang iman. Lalu salah satu murid Yesus yang sangat vokal namanya Petrus, dia langsung bilang begini, "Oh Tuhan, biarpun semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak," gitu ya. "Aku sekali-kali tidak," katanya ya. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu ya, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Apa? Malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Itu janjinya siapa? Petrus. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Lause ini mau mengajak kita untuk melihat 2 peristiwa tadi. Pertama adalah perjamuan makan. Ya, kita melihat sebuah kesetiaan daripada Yesus yang kita kenal, yang mengasihi kita, yang rela disalib nantinya untuk kita. Lalu yang kedua, kita melihat ada seorang murid yang begitu gagah berani mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan Yesus. Sekarang ini Lause ini kalau ditanya mau ninggalin Yesus nggak, Lause ini dengan gagah berani akan berkata tidak. Lause ini tetap akan ikut Yesus. Tapi perkataan itu nggak penting. Yang paling penting itu apa? Sikap hati. Ya. Jadi kita mau sombong, kita mau apa, ngomong apa juga, itu tidak penting. Yang paling penting sikap hati. Makanya Yesus menegur Petrus, "Malam ini loh, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku." Ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk melihat apa yang Yesus teladani, yaitu apa? Kesetiaan. Tidak perlu bersumbar-sumbar, menyumbar kata-kata. Ya, yang paling penting sikap hati, kesetiaan mengikuti Yesus, hati yang taat mengikuti Yesus. Itu yang penting sekali. Karena perjalanan menuju kepada penebusan dosa, menebus kita manusia yang berdosa, Yesus melalui perjalanan yang tidak mudah. Tapi dia mau lakukan karena dia mengasihi kita. Oke? Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kami. Kami lemah ya Tuhan. Mungkin kami seperti Petrus yang dengan gagah berani berkata, "Kami tidak akan meninggalkan engkau, kami tidak akan menyangkal engkau." Tapi itu tidak menjadi sesuatu yang bisa menguatkan kami kalau kami tidak punya hati yang kami buka di hadapan Tuhan, yang kami komitmen untuk setia, minta Tuhan menolong kami untuk setia. Karena kami lemah ya Tuhan. Kami mau menjadi seorang murid Tuhan yang setia. Karena Tuhan yang kami percayai, yaitu Engkau Yesus, adalah Tuhan yang setia. Itulah sebabnya setiap kami telah merasakan hidup yang telah ditebus. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Tolonglah kami untuk setia juga di hadapan-Mu. Ini doa sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk ayat hafalan terambil dari Mazmur 89 ayat 2. Sekali lagi, Mazmur 89 ayat 2. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. anak-anak. Untuk persembahan kita bisa minta tolong papa atau mama untuk mentransfer ke rekening di bawah atau melalui QRIS. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.